Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Bu Khair akan menyampaikan materi tentang ilmu tajwid dalam surat Al-Falaq. Di sini Bu Khair akan memberikan contoh cara membaca surat Al-Falaq. Jadi anak-anak nanti bisa menirukan dari rumah dan mengulang-ulang hingga lancar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Oke. Nah, setelah membaca surat Al-Falaq tadi, di sini Bu Khair akan menjelaskan tentang ilmu tajwid yang ada pada surat Al-Falaq. Yang pertama adalah lam jalalah, yang kedua qalqalah, yang ketiga ikhfa hakiki, yang keempat mat tabi'i, dan yang terakhir adalah idhar. Baiklah anak-anakku semua, yang pertama kita akan membahas tentang lam jalalah. Hukum bacaan lam jalalah atau huruf lam yang terdapat pada lafal Allah, tulisannya Allah dalam bahasa Arab ya, itu ada dua. Yang pertama adalah lam jalalah dibaca tafhim atau tebal. Apa itu lam jalalah yang dibaca tafhim atau tebal? Yaitu lam jalalah atau huruf lam yang terdapat pada lafal Allah yang didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Contoh, huwallah. Di sini ada lafal Allah, lam jalalahnya di sini. Lafal Allah didahului oleh harokat fathah yang terdapat pada huruf wawu. Jadi hukum lam jalalah ini dibaca tafhim atau tebal. Membacanya huwallah. Contoh yang kedua, Abdullah. Di sini lam jalalah yang terdapat pada lafal Allah didahului oleh harokat dhammah. Jadi cara membacanya tebal atau tafhim. Abdullah. Selanjutnya yang kedua adalah lam jalalah yang dibaca tarqiq atau tipis. Apa itu? Yaitu lam jalalah atau huruf lam yang terdapat pada lafal Allah yang didahului oleh harokat kasrah. Contohnya Bismillah. Nah, di sini lafal Allah atau lam jalalah didahului oleh harokat kasrah. Lafal Allah, lam jalalahnya terdapat pada lafal Allah didahului oleh harokat kasroh yang terdapat pada huruf mim, maka membacanya agak ringan menjadi Bismillah. Yang kedua, Rasulillah. Di sini ada lam jalalah yang terdapat pada lafal Allah yang didahului oleh harokat kasroh yang terdapat pada huruf lam.
lamnya berharokat kasroh, jadi membacanya ringan juga menjadi Rasulillah. Selanjutnya yang kedua adalah qalqalah. Qalqalah artinya memantul. Huruf qalqalah ada 5. 1 ba, 2 jim, 3 dal, 4 to, dan yang kelima qaf. Jadi Bukhair akan membantu anak-anak untuk mempermudah menghafal huruf qalqalah dengan kata yang tidak asing lagi, yaitu baju di toko. Jadi anak-anak bisa mudah mengingat huruf qalqalah dengan kata baju di toko. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah qalqalah dibagi menjadi 2. 1 qalqalah sughra. Apa itu? Yaitu huruf qalqalah yang berharokat sukun atau mati. Nah, ini harokatnya dalam tulisan Arab itu seperti lingkaran kecil. Ini namanya sukun atau mati, terletak pada tengah kata. Contoh, ada abwaban, udkhulu, aqdamu. Dari ketiga contoh yang dibaca Bukhair, ada huruf yang dibaca mantul. Coba kita cari bersama-sama hurufnya apa saja. 1 di contoh abwaban itu ada huruf ba sukun. Ba termasuk huruf qalqalah, di sini berharokat sukun dan terletak di tengah kata. Jadi matinya asli. Yang kedua adalah udkhulu. Ini ada huruf qalqalahnya berupa dal, berharokat sukun, terletak di tengah kata dan matinya juga asli, maka disebut qalqalah sughra. Yang ketiga adalah qaf sukun pada lafal aqdamu. Qaf termasuk huruf qalqalah, berharokat sukun, terletak di tengah kata, maka disebut qalqalah sughra. Selanjutnya yang kedua adalah qalqalah kubra, yaitu qalqalah yang berharokat sukun atau huruf qalqalah yang berharokat sukun atau mati pada akhir kata. Akhir kata karena dibaca waqaf atau berhenti. Contoh, di sini ada kata idza hasada. Ketika dibaca waqaf menjadi idza hasad. Ada huruf qalqalahnya. Ketika dibaca idza hasada, maka huruf qalqalahnya tidak terlihat karena tidak dibaca waqaf. Ketika dibaca waqaf menjadi idza hasad. Huruf dal, huruf qalqalah dibaca mati karena waqaf atau dibaca berhenti. Contoh yang kedua adalah idza waqaba. Belum terlihat di situ ada huruf qalqalahnya apa tidak karena belum dibaca waqaf. Tetapi ketika sudah dibaca waqaf menjadi idza waqab, ba-nya kelihatan, mantul membacanya. Karena apa? Karena ba termasuk huruf qalqalah yang dibaca sukun karena waqaf. Selanjutnya yang ketiga adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin. Di sini tanwin itu ada 3, yaitu fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhammah tanwin. Bertemu salah satu huruf 15. Wow, banyak sekali. Apa saja huruf ikhfa hakiki yang 15 itu? Yuk kita lihat. Sini
Huruf ikhfa hakiki ada 15. Cara menghafal paling mudah, kita pilah-pilah atau pisah-pisah hurufnya terlebih dahulu, baru kita nanti membacanya digabung. Nah, begini cara membaca dengan mudah. Ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, of, kaf. Bukhair ulangi lagi. Ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, of, kaf. Anak-anak bisa mengulang-ulang di rumah sampai hafal. Contoh bacaan ikhfa hakiki. 1. Min syarri, ada nun sukunnya bertemu dengan shin, membacanya samar. Nun sukunnya dibaca jelas tapi ada dengungnya ketika masuk di huruf shin. Min syarri. Yang kedua, min sijil, ada nun sukunnya dibaca jelas, nun sukunnya masuk ke huruf sin menjadi ada dengungnya. Min sijil. Baiklah anak-anakku semua, kita akan lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu mat tabi'i. Mat menurut bahasa artinya panjang. Sedangkan tabi'i artinya tidak lebih atau tidak kurang, jadi pas. Kemudian dalam ilmu tajwid, mat tabi'i disebut juga dengan mat asli. Panjang mat tabi'i. Jadi nanti ketika ada di situ ada mat tabi'i, membaca panjang mat tabi'i adalah 1 alif atau 2 harokat. Pasnya ada 2 ketukan. Begitu ya. Selanjutnya huruf mat tabi'i. Huruf mat tabi'i ada 3. 1 alif, 2 ya, 3 wawu. Atau bisa juga untuk mempermudah untuk mengingatnya, mat itu huruf mat tabi'i ada berapa? 3, yaitu a, yu. Nah, alif, ya, wawu. Selanjutnya, jadi pengertian mat tabi'i adalah apabila ada huruf alif dalam bahasa Arab ditulis alif ya, terletak sesudah harokat fathah. Dalam bahasa Arab ini ibarat huruf harokatnya berada di atas begini. Yang kedua, ya sukun dalam bahasa Arab bisa ditulis ya sukun, terletak
sesudah harokat kasroh. Dalam bahasa Arab ini ibarat huruf harokat kasroh itu berada di bawah huruf begini. Yang ketiga adalah wawu sukun. Wawu sukun dalam bahasa Arab ditulis wawu sukun terletak sesudah harokat dhammah. Harokat dhammah dalam bahasa Arab bisa ditulis dhammah. Ini. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh bacaan mad tabi'i. Contoh bacaan mad tabi'i. Yang pertama, alif. Alif terletak sesudah harokat fathah. Fathahnya begini ya. Bagaimana contohnya? Contohnya pada lafal idza waqaba. Manakah bacaan mad tabi'i? Mari kita lihat. Idza ada huruf madnya alif terletak sesudah harokat fathah. Ada harokat fathahnya di sini. Jadi idza ini termasuk bacaan mad tabi'i. Cara membacanya idza, dua ketukan. Idza satu alif, dua harokat atau dua ketukan. Yang selanjutnya adalah ya sukun. Ya sukun. Bagaimana ya sukun? Ya sukun dalam tulisan Arab terletak sesudah harokat kasroh. Kasrohnya begini. Contohnya bagaimana? Contohnya pada lafal dinukum. Dinukum. Ada huruf madnya? Ada. Iya. Sukun kan? Ya sukun terletak sesudah harokat kasroh. Harokat kasrohnya mana? Di huruf dal. Berarti yakni di termasuk bacaan mad tabi'i karena ya sukun terletak sesudah harokat kasroh. Membacanya bagaimana? Dinukum. Dinukum panjangnya satu alif atau dua harokat. Dua harokat artinya dua ketukan. Dinukum. Yang terakhir adalah wawu sukun. Yang terakhir wawu sukun. Dalam bahasa Arab wawu sukun terletak sesudah harokat dhammah. Harokat dhammahnya bagaimana? Ini ibarat huruf harokat dhammah. Begini. Contohnya apa? Di sini ada lafal rasulun. Kita lihat mana huruf madnya? Wawu sukun terletak sesudah harokat
dhammah, jadi harus dibaca panjang. Sunya rasulun. Nah, membacanya bagaimana? Rasulun, rasulun, satu alif panjangnya atau dua harokat, dua ketukan. Rasulun. Nah, demikian penjelasan tentang mad tabi'i. Ya. Selanjutnya yang terakhir kelima adalah idhar halqi. Apa itu idhar halqi? Idhar halqi yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, sama tanwinnya juga ada 3, fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhammah tanwin. Jadi anak-anak nanti ketika menjumpai harokat fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhammah tanwin, ini adalah macam dari harokat dari tanwin. Idhar halqi adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6. Apa itu? Yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Cara membaca idhar adalah jelas di nun sukunnya atau tanwinnya. Contoh yang pertama yaitu min khaufin. Jadi membacanya jelas di nun sukunnya. Min khaufin, bukan min khaufin, itu ada dengungnya. Jadi salah. Membacanya bagaimana? Min khaufin. Yang satu hasidin ida. Jadi membacanya tidak hasidin ida, salah. Yang benar adalah hasidin ida. Nah, demikian tadi materi ilmu tajwid yang bisa Bu Khair sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk anak-anak semua dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bu Khair akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.